Ya, mereka menjadi pengungsi bahkan mungkin sejak bayi, balita, tumbuh remaja sampai dewasa dan tadi punya keturunan sampai punya cucu, statusnya masih sebagai pengungsi karena masa jeda pengungsian mereka itu hampir 70 tahun tadi sejak tahun 1947 sampai hari ini. Dan ini diantara prahara dan nestapa yang menimpa saudara kita di sana. وهذه الاعتداءات على المدنيين والاعتداءات على المساجد والاعتداءات على المنازل وتهجير السكان هذا كله مخطط له منذ أعوام، وفي كل يوم يزيد عن يوم هناك حفريات في المسجد الأقصى، هناك زرع آثار كاذبة ومزيفة في هذا المسجد تحت هذا المسجد، وفي آثار أحوال أو بجانب هذا المسجد يسرقون البيوت حتى يقولون أن هذا البيت لنا بأوراق مزيفة، ويقتلون من فيه حتى يقول أن لا يوجد هناك أحد، فكله في التزييف والكذب. والمشكلة أن هناك وسائل الإعلام من تصدق هذا الكذبة لا تعرف، وهي أنها تعرف لكن تفعل نفسها لا تعرف. بذلك أن يجب علينا نحن كمسلمون الدفاع عنها ولو بالكلمة، أن ننصر إخوتنا في فلسطين في أمتنا، أن ندافع عن مقدساتنا. وأنا رأيت لافتة في الخارج هناك المقاطعة لمن يدعم هؤلاء من بعض الأماكن ومن بعض الذين يبيعون الطعام والملابس والمشروبات، فهذه أيضا تعتبر هذه نصرة لهم، لأن هذا المال يذهب إليهم ويقتلون بهذا المال يقتلون من؟ الفلسطينيين. وهذه تكون خطوة جيدة ومباركة إن شاء الله. Penderitaan dan nestapa yang terus menimpa saudara kita di Palestina ditambah dengan pengusiran tadi ya, masyarakat sivil. Kita mengenal ada istilah al-mustautinun Bapak Ibu, para pemukim-pemukim ilegal. Jadi dari bangsa Israel yang sengaja dimasukkan ke Palestina setelah mereka mengusir warga asli Palestina, kemudian tadi mencuri rumah-rumahnya, juga tadi menghancurkan bukan hanya rumah-rumahnya, tadi masjid-masjid ya, termasuk juga gereja bagi kaum Nasrani di sana, dan juga rumah sakit menjadi salah satu korban di antara sekian banyak agresi militer dengan bom-bom maupun rudal yang dilontarkan oleh tentara Yahudi Israel. Dan bukan hanya itu, jamaah rahimakumullah, korban terbanyak dari semua penderitaan ini adalah kalangan orang tua, wanita dan anak-anak. Dan ini jelas diketahui oleh mereka. Bahkan mereka memiliki media informasi ataupun sosial media, channel-channel televisi yang menyebarluaskan ya kepalsuan informasi mereka, kebohongan dan dusta-dusta mereka, hingga mengklaim dengan propaganda besar mereka, ini bagian dari mega proyek mereka para jamaah, mengklaim bahwa bumi Palestina adalah milik mereka. Semua situs-situs atau artefak sejarah yang ada di Palestina mereka coba rubah dan dikaitkan dengan peradaban Yahudi Israel. Padahal dalam sejarah tidak ada sama sekali keterkaitan, apalagi Masjidil Aqsa dengan peninggalan warga Yahudi Israel. Di antara kejahatan mereka juga, para jamaah rahimakumullah, tanpa ketahui ini adalah mega proyek mereka, karena target akhir mereka adalah apa? Menghancurkan Masjidil Aqsa. Dan saat ini per 2023 saya dapatkan informasi juga tadi dari Syekh, adanya terowongan-terowongan di dalam atau di bawah Masjidil Aqsa. Bayangkan Pak, ini banyak tidak diketahui oleh masyarakat kita. Yang lebih ironisnya lagi, ada sekelompok, mohon maaf, makanya hati-hati kalau kita ikut daftar traveling Pak ya. Beberapa travel gitu menawarkan perjalanan atau wisata religi. Di antara programnya adalah itu mengunjungi terowongan-terowongan yang ada di bawah Masjidil Aqsa. Ada apa? Cerita jamaah saya yang dibawa ke bawahnya itu, karena di bawahnya kayak ada perkotaan ya, karena ada 63 ya, 63 terowongan di bawah Masjidil Aqsa.
kayak pasar, ada KPKP, kedai kopi dan sebagainya, yang akhirnya nanti ya target akhir mereka adalah menenggelamkan atau menghancurkan Al-Aqsa. Lalu nanti diganti dengan Haikal Sulaiman. Maka dengan semua penderitaan ini ikhwatul iman rahimakumullah tadi, lagi-lagi beliau menasihati kita, memotivasi kita semua untuk betul-betul mengedepankan sikap kita untuk ad-difa' tadi, membela kesucian Al-Aqsa, dan setiap kita punya peranan besar berkontribusi untuk memberikan bantuan tadi, wan nusrah, menolong saudara kita yang ada di sana, karena pembagian dari kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والذي يدافع حقا عن هذه الانتهاكات وعن هذا التدنيس في المسجد الأقصى ألا وهي مدينة غزة التي عندما بدأت بالدفاع عن هذا المسجد ومقدسات هذا المسجد بدأوا بحصار هذه المدينة منذ 16 حاصروا هذه المدينة منذ 16 قطعوا عنها الكهرباء وقطعوا عنها الماء بل وإن بعض الأدوية لا يدخلون إلا بشيء قليل لهذه المدينة بل وإن هذه المدينة التي رغم كل ذلك في كل عام تخرج من يحفظون القرآن الكريم تخرج من يحفظ القرآن الكريم وفي قبل شهرين من قبل بدء الحرب تم تخريج 1100 حافظ للقرآن الكريم وهو متقن سردوا القرآن منذ الصبح حتى العصر 1400 1300 خرجوا وتخرجوا بحفظ القرآن الكريم وخرج منها هذه المدينة وهذه الأرض العلماء والدكاترة ممن ينفعون الأمة والمسلمين وينفعون الإسلام ويخدمون المسلمين في هذه الأرض المباركة. Dan ada satu kota di antara sekian banyak kota dan wilayah yang ada di Palestina yang ini mendapatkan penderitaan dan prahara yang berlipat-lipat para jamaah. Dialah kota Gaza. Ya, asli kelahiran Syekh dan Imam Asy-Syafi'i dan para ulama mujahidin lainnya. Sejak tahun 2007 sampai sekarang berarti berapa tahun para jamaah? 16 tahun. Kota yang subur melahirkan para mujahid, juga para syuhada. Kota yang menjadi rahim yang subur juga melahirkan para hufadul Quran tadi, para penghafal Al-Quranul Karim. Itulah kota Gaza yang sejak 16 tahun yang lalu sampai hari ini mendapatkan tadi blokade, ya, penderitaan berupa blokade semua kebutuhan mendasar bagi masyarakatnya. Mereka kesulitan mendapatkan listrik, apalagi internet, tadi makanan, suplai makanan pokok terutama buat anak-anak, ya. Apalagi juga mendapatkan suplai obat-obatan, karena juga rumah sakit banyak yang dihancurkan dan dibom. Belum lagi di antara kejahatan mereka ini terjadi, kata saya, 2 bulan yang lalu, 14 Syahrain, sebelum peristiwa peperangan, ya, 7 Oktober yang lalu sampai saat ini, tentara Yahudi Israel memaksa kurang lebih 1.300 atau 1.300 para penghafal Al-Quran diusir dari kota Gaza. Para jamaah tahu bahwa Gaza adalah satu-satunya kota di dunia, Pak. Kita punya linknya, punya referensinya. Kota yang paling subur, jumlah penghafal Qurannya terbanyak di dunia. Ini yang diantara keutamaan kota Gaza. Dan sekali lagi, apa yang terjadi hari ini merupakan pelipat gandaan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Gaza, terlebih lagi sejak pertempuran atau serangan-serangan atau tadi operasi Tufan Al-Aqsa 7 Oktober hari Sabtu yang lalu sampai hari ini. Dan ini bagian dari hal yang harus kita ketahui bersama, sekaligus juga menjadi spirit bagi kita untuk membuktikan pembelaan kita terhadap saudara kita di Gaza, khususnya di Palestina. وفي هذه الأثناء في هذه الأيام هذا العدو يقتل النساء الأطفال وأصبح عدد الشهداء حتى هذه اللحظة وكل وقت كل دقيقة يزيد هناك من يستشهد وهناك من يصاب وهناك من يقصف. ففي هذه الأثناء
الآن الليل عندنا في فلسطين ليس في الصباح، الآن يقصفون وهم نائمون، وهم في الشارع، وهم في المنزل، وهم مع عائلتهم. حتى هذه اللحظة 4400، وهم زادوا 100 منذ ما يقارب 8 ساعات أو 9 ساعات، 100 شهيد زيادة من الأطفال والنساء. ويوجد 1500 من لا يعرفون شيئا عنهم، وهم تحت الأنقاض من القصف، قصف المنازل، قصف المساجد، قصف الكنائس، وقصف المستشفيات أيضا. لم يجدوا شيئا ولم يبقى شيء إلا وقد قصفوا هذا العدو. Hal lain yang harus kita ketahui dari kebiadaban, ya, bahkan di puncak kemarahan dan dendam kesumat Yahudi Israel, tentara Israel terhadap warga Muslim di Gaza, para jamaah rahimakumullah, mereka melakukan serangan, ya, membabi buta setiap waktu, artinya diacak random, ya. Lain dengan apa yang dilakukan oleh para pejuang Hamas, karena mereka hanya menargetkan para tentara-tentara Yahudi Israel. Tapi kita tahu bagaimana kebiadaban Yahudi Israel yang ini dibiarkan oleh undang-undang internasional, bahkan PBB sekalipun. Buktinya apa? Dari sekian ribu, sampai tadi malam informasi terbaru dari beliau, juga di grup kita ada, ya, ada pada hari Rabu yang lalu, Pak, hari Kamis yang lalu masih sekitar 3.700 sekian korban tewas syuhada di antara warga Gaza. Tadi malam sudah mencapai 4.300 lebih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 4.300 korban, ya, tewas dari kekejaman Yahudi Israel, dan mayoritas di antara para korban tersebut adalah kalangan orang tua, terutama wanita dan anak-anak. Bukan hanya itu, para jamaah rahimakumullah, kebiadaban dan kekejian Yahudi Israel bukan hanya membunuh secara massal warga sipil yang tidak berdosa, namun juga mereka menghancurkan tadi masjid-masjid, membombardir bukan hanya apartemen tapi juga rumah sakit, ya, sekolah-sekolah, bahkan universitas, termasuk juga klinik, ya, tempat pelayanan kesehatan di masa-masa darurat terhadap warga Gaza. Dan yang lebih yang lebih menambah penderitaan mereka di sana adalah dari 1.500, ada angka 1.500 tadi, 1.500 warga Gaza yang belum jelas informasinya. Artinya mereka dinyatakan hilang. Artinya sebagaimana keluarga besar guru kami Dr. Saitullah Al-Dahsyan misalnya, beliau, istrinya, 3 anaknya bersama ibu kandungnya, paman dan bibinya, ya, tertimbun puing-puing bangunan yang dibombardir oleh pesawat-pesawat tempur Yahudi Israel, ya, dan mereka tertimbun lebih dari 24 jam atau 14 jam, begitu, ya. Dan masih banyak tadi sekitar 1.500 yang dinyatakan hilang, dan tidak terhitung berapa ribu juga masyarakat Gaza yang terluka, ya, baik luka ringan maupun luka berat. Dan yang lebih ironisnya lagi, para jamaah rahimakumullah, lebih memperhatikan juga sekian ribu masyarakat Gaza yang terluka ini juga terlantar, ya, dari penanganan medis, karena banyak rumah sakit tadi yang dihancurkan. Dan tadi kata saya bahkan jumlah yang meninggal ini per 8 jam atau per 12 jam terus bertambah angkanya, ya. Dan ini masih berpotensi bertambah korban-korban kebiadaban Yahudi Israel hingga mereka betul-betul menghentikan penyerangan atau bombardir yang menimpa warga Gaza. وأخيرا فهو هذه المدينة حتى الآن محاصرة، لا يوجد شيء يدخل لها، بل وقطعوا كل شيء. بعض المقاطع التي ترونها هذا ليس كل شيء، يوجد أشياء لم ترونها، لأن بسبب الكهرباء، بسبب الإنترنت، بسبب القصف، فأيضا التصوير لا يستطيع أن يأتي بهذه المشاهد المروعة. وهناك أشياء عندما ننشرها يتم حذفها بسبب المحاربة للمحتوى الفلسطيني. فنحن يجب علينا أن ننصر إخوتنا، وأن ندعو لهم، وأن نهتم بأمرهم، وأن نكون معهم، وأن لا ننساهم في محنتهم، لأنهم يدافعون عن
أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعن مقدسات هذه الأمة. نسأل الله تعالى الفرج القريب لنا ولهم، اللهم آمين يا رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di akhir saya tadi menambahkan bahwa para jamaah, penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita, saudara seiman kita di Gaza, umat Nabi Muhammad SAW, ini penderitaan yang belum tentu bisa bertahan kalau itu menimpa kita semua. Bukan hanya dengan serangan-serangan roda maupun bom dan bahkan bom-bom dan senjata kimia seperti hanya bom fosfor misalnya, tapi juga mereka menargetkan operasi genosida atau membumi hanguskan, memusnahkan secara massal umat manusia atau warga masyarakat yang ada di kota Gaza. Dengan cara apa? Tadi memblokade. Kalau sebelumnya masih mungkin mereka menerima listrik 3-5 jam per hari gitu ya. Masih mungkin mereka masih bisa mendapatkan air. Sekarang dalam hampir 2 minggu lebih para jamaah blokadenya tadi total. Ya, artinya mereka sama sekali tidak mendapatkan listrik setiap malam dalam kegelapan. Juga internet, apalagi jangan ditanya. Beliau kemarin juga ditanya sama Ustadz Kusoro ya di awal kedatangan ke pesantren As-Siddiqin, bagaimana kabar keluarga beliau di Gaza. Karena alhamdulillah orang tuanya masih hidup Pak ketika beliau tinggalkan, begitu ya. Dan dia katakan sudah hampir 2 minggu ya sejak serangan ini Pak, 2 minggu lebih beliau tidak ya lost contact. Ya tidak mendapatkan informasi apapun bagaimana kondisi keluarga beliau di Gaza. Dan rumah beliau asli ya di pusat di Gaza al-Wusta, jantungnya kota Gaza Pak. Sebagai wilayah yang menjadi bidikan target utama dari serangan-serangan Yahudi Israel. Dan beliau hanya mengatakan natawakal 'ala Allah. Kami bertawakal kepada Allah, menyerahkan apapun yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kami tetap terus akan mengajak, menghimbau semua saudara-saudara yang beriman untuk senantiasa kita berdoa yang terbaik untuk mereka. Kita support perjuangan para mujahidin di sana, karena mereka, para jamaah rahimakumullah, para mujahid Hamas, Al-Qassam dan sebagainya, mereka menyatakan, tadi malam saya dapat informasi mereka siap, tetap siap, siaga dan sanggup yang menghadapi semua gempuran dan serangan-serangan Yahudi Israel ya. Terutama kalau lewat darat, mereka jauh lebih siap lagi. Namun kita ketahui bahwa Israel adalah negara pengecut Bapak Ibu ya. Sampai hari ini pun mereka hanya berkoar-koar di media, dan sampai detik ini belum pernah mereka mau masuk ke wilayah Gaza dengan serangan darat ya. Hingga Allah memang memiliki skenario lain. Allah mengutus tentara-tentaranya berupa banjir bandang, badai tofan seperti Bapak ketahui ya di media. Tapi juga kita hati-hati Pak. Ya tadi Ustaz baru saya baca menjelang subuh, tidak semua video atau gambar-gambar yang bertebaran di sosial media itu benar Pak ya. Terkadang membuat kita lalai ya, bahagia sesaat hingga kita kemudian ya dikecoh Pak. Oh mereka sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, Israel dihancurkan, dibakar dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Ini pun jangan membuat kita lengah hingga kita udahlah cukup kalau begitu, tidak usah harus ada penggalangan dan sebagainya. Situasinya masih tetap berat Pak, situasinya tetap menderita, dan ini hal yang harus kita jadikan sebagai motivasi kita untuk bergandengan tangan menolong mereka dan memberikan yang terbaik dari apa yang Allah titipkan, rizki yang Allah titipkan kepada kita semua. Waman nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para jamaah, untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Syekh tentang kondisi terkini terupdate di Palestina, Al-Aqsa, khususnya kota Gaza, mari kita saksikan beberapa tayangan berikut ini.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك، أن نحمي المسجد الأقصى المبارك، أن نحمي المسجد الأقصى المبارك. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. أرواحنا ودماؤنا وأهلنا وأبناؤنا وبيوتنا فداء للقدس والأقصى. لا وجود لشيء اسمه دولة إسرائيل لتكون له عاصمة اسمها القدس. لن نمرر وعدكم حتى ولو راحت هذه عن هذه. لا لبيع القدس، لا للتفريط لفلسطين، لا للتنازل عن حق العودة، ولا للاعتراف بإسرائيل. لن نعترف بإسرائيل.
غزة تستغيث بكم بلجنتها إغاثيا وماليا بكل ما تملكون. كل من يستطيع أن يقدم هذا لهذه لحظة الحقيقة. هذا جهاد بالمال كما يجاهدون بأنفسهم. قدموا لغزة ولمقاومتها ولأبطالها، عوضوهم عن هذا الدمار. ترون هذه الجريمة الصهيونية. اليوم نتنياهو يطبق سياسة الأرض المحروقة ويتفرج، يعني بأخذ الأمريكي والغربي وبعض الصمت العربي. إيانا أن نخذل إخواننا. أطفال صغيرة، أهدافهم أطفال صغيرة. Para jamaah rahimakumullah, para perindu surga, pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembela dan pecinta Masjidil Aqsa Palestina. Mungkin saat ini kita semua baru bisa hanya berduka. Seraya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong, pelindung bagi saudara kita dimanapun mereka yang terzalimi. Karena Allah sebaik-baik penolong dan pelindung bagi hambanya. Namun tentu ikhwatal iman rahimakumullah, pernyataan-pernyataan ini betul harus kita sampaikan sebagai bentuk duka cita kita yang paling dalam saat dimana siapapun di antara kita, termasuk kita sendiri dan saudara-saudara seiman kita dan umat manusia manapun terkena musibah. Dan ini bukan musibah bencana, bukan musibah bencana alam, tapi ini musibah kemanusiaan, tragedi kemanusiaan yang disengaja dan direkayasa berlangsung bukan hanya dalam jangka 2 minggu terakhir ini, karena kejahatan kebiadaban Yahudi Israel terhadap warga Gaza dan seluruh warga Palestina. Para jamaah, ini sudah berlangsung sejak 75 tahun yang lalu, khususnya blokade demi blokade yang sangat biadab. Ini berlangsung lebih dari 16 tahun terhadap saudara kita di kota Gaza. Maka tentu sikap kita para jamaah sebagai bentuk apa yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah bahwa matsal mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim, perumpamaan ya bahwa kita betul mencintai mereka, menyayangi mereka, membela mereka, bukan dengan sikap terdiam berpangku tangan, apalagi pura-pura buta dan tuli dari penderitaan yang menimpa bumi Indonesia, bumi Palestina yang penuh berkah ini. Artinya mari kita buktikan kepedulian kita terhadap semua penderitaan warga Palestina dan Gaza khususnya dengan membuktikan kejujuran iman kita kepada Allah. Demi Allah para jamaah rahimakumullah,
kita memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar kita berduka dan berdoa. Betul, ini pun wajib kita lakukan, tapi tentu tidak cukup sampai di sini. Jangan sampai kita termasuk di antara umat yang nanti akan diragukan, dianggap sia-sia, tidak ada bekas sedikit pun dari amal soleh kita, solat berjamaah kita, infak, sedekah di masjid-masjid kita, atau juga bahkan puasa, zakat, haji dan umrah. Jangan sampai semuanya itu kemudian habitat a'maluhum, sia-sia, tidak berbekas amalnya, tidak membuahkan pahala, saat tidak ada sedikit pun, tidak terbesit dalam hati dan jiwa kita kepedulian tadi, ihtimam dengan perkara penderitaan yang menimpa saudara kita umat Islam. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Para jamaah rahimakumullah, terakhir ingin saya sampaikan satu wasiat dari baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad saat beliau ditanya oleh Bunda Maimunah radhiyallahu anha, "Ya Nabi Allah, abtina fi Baitul Maqdis." Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, berikan kami fatwa, maksudnya berikan kami wejangan dan nasihat, pesan-pesan nabawi tentang Baitul Maqdis, yaitu Palestina. Para jamaah Rasul mengatakan Baitul Maqdis merupakan ardul mansyar wal mahsyar, bumi tempat dihimpunkan, dibangkitkan dan dikumpulkan umat manusia nanti menjelang kiamat. Lalu kemudian Rasul mengatakan, maka salatlah kamu di dalam Masjidil Aqsa, salatlah kamu di Baitul Maqdis, karena satu kali salat kita di sana sama dengan 1000 kali kita salat fi masiwa, di masjid selain Masjidil Aqsa. Artinya kedudukan keutamaannya sama dengan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Lalu bagaimana kalau kami tidak diberikan kemampuan, tidak berkesempatan untuk bisa hadir di sana melaksanakan wasiat dan pesanmu? Maka kata Rasulullah, paling tidak para jamaah rahimakumullah, siapkanlah az-zait, falyuhaddiz zait, siapkanlah minyak yang bisa digunakan untuk menerangi lampu-lampu pijar. Artinya agar Baitul Maqdis tidak terus berada dalam kegelapan. Dan ini kekhawatiran yang sudah terprediksi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masa depan Baitul Maqdis ini. Artinya, Bapak Ibu, jangan biarkan kita membiarkan saudara kita berjuang sendiri. Jangan biarkan saudara kita para murabitah, penjaga Al-Aqsa, mereka berkorban sendiri. Jangan biarkan para pejuang-pejuang pemuda, para penghafal Quran, para mujahid yang ada di Gaza, mereka bertaruh nyawa sendiri, sedangkan kita hanya sekedar menonton, menyaksikan, atau sekedar berduka cita. Dan tentu ini bukan hal yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, siapkah kita menolong mereka? Mohon dijawab Bapak Ibu, apakah siap kita membela mereka? Apakah kita siap membela Al-Aqsa? Apakah kita siap melaksanakan wasiat Rasulullah untuk memerdekakan dan membebaskan Masjid Al-Aqsa di Palestina? Siapkah kita menolong kita di Gaza? Jika demikian para jamaah rahimakumullah, silahkan siapkan infak terbaiknya yang sudah disiapkan di saku-saku, dompet, atau apa yang sudah kita siapkan dari seluruh jamaah. Silakan tim relawan mohon dibantu saudara-saudara kita umat Islam, para jamaah di Masjid Baitur Rahman Bang Raya ini, untuk bersama-sama kita Bapak Ibu menabung, ya, menyiapkan saham terbaik kita, investasi ukhrawi melalui program-program kemanusiaan yang sudah dijalankan oleh kami, khususnya dari Sedekah Mulia bersama lembaga kemanusiaan yang ada di Gaza, Palestina. Alhamdulillah sudah ada sekian banyak armada ambulan, ya, yang satu unitnya itu berharga di atas 3 miliar Bapak Ibu, konon bahkan 5 miliar ya. Untuk setiap ambulan ini, ya, salah satu bukti kita menyiapkan juga mesin penyulingan air, ya. Karena Bapak Ibu tahu tadi, ya, blokade yang sangat tidak berperi kemanusiaan, bahkan peri kehewanan, ini terus terjadi di Gaza. Apalagi kalau Bapak Ibu mengetahui beberapa video yang kami tidak mungkin tampilkan di sini, ya. Kebiadaban dan kejahatan Yahudi Israel, para jamaah,
itu jauh lebih biadab perlakuan mereka kepada binatang, bahkan lebih kejam dari binatang. Ya, kalau mereka menemukan pemuda-pemuda Palestina, apalagi ketika diketahui pejuang Hamas, setelah mereka bunuh, mereka telanjangi, bahkan mereka bakar, Pak. Ya, naudzubillah min dzalik. Ada yang ditusuk dari bagian anus maupun bagian alat kelaminnya dengan besi yang panas. Saking mereka ingin puas dalam menyiksa dan membantai saudara kita di Gaza, yang insya Allah dengan seburuk apapun perlakuan mereka kepada saudara kita di Gaza, para korban kebiadaban ini, para syuhada, mereka adalah orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Allahumma a'ti mumfikun khalafa, bagi yang sudah tadi memberikan donasi terbaiknya, baik berupa infak, sedekah, atau mungkin juga zakat, ya siapa tahu ada. Dan semoga Allah melipat gandakan pahala amal kebajikan Bapak Ibu para jamaah semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya para jamaah, kami akan terus memfasilitasi dan membantu niat baik, niat mulia para jamaah semua untuk terus menolong saudara kita di Gaza khususnya dan seluruh wilayah Palestina. Tentu kita tidak cukup berhenti sampai pagi ini, ya, karena kekejaman kebiadaban Yahudi Israel, Bapak Ibu, agresi militer mereka juga tidak hanya 1 atau 2 hari, ya. Kejahatan mereka pun bukan berlangsung hanya 1-2 tahun, terus itu selama 75 tahun sampai detik ini. Dan mereka juga ketika melihat, bahkan ada satu video, padahal yang jadi korban adalah pemuda-pemuda Palestina, Pak, yang diberlakukan oleh tentara-tentara yang mirip kayak tentara Hamas, padahal demi Allah itu adalah warga Palestina, pemuda Palestina, tapi di media mereka diklaim ini kejahatan tentara Islam terhadap warga Israel. Ini diklarifikasi, Pak, di Al-I'lam Al-Askari, satu link itu bisa diakses di YouTube dimanapun. Jadi kejahatan mereka luar biasa, termasuk di media. Mereka membuat kejahatan-kejahatan kemanusiaan, ya, ada ratusan video-video yang mereka himpun, lalu mereka rekayasa, mereka edit, ya kayak pembunuhan terhadap bayi-bayi, perempuan, sehingga di kamar-kamar, di rumah, dibakar dan sebagainya. Padahal itu perlakuan mereka kepada umat Islam di Gaza, Pak, ya, atau tawanan-tawanan perang mereka begitu. Tapi di media di blow off. Ini seolah perlakuan kejahatan tentara atau Muslim Gaza terhadap warga Israel. Naudzubillah min dzalik. Dan ini digunakan mereka untuk, ya, melakukan penggalangan dana. Mereka juga sama, Pak. Penggalangan dana yang jumlahnya itu sampai miliaran dolar dari seluruh link-link mereka yang ada warga Yahudi di setiap negara, Amerika, Eropa, bahkan Asia, termasuk Indonesia. Indonesia juga, Pak, demi Allah kami punya link, mereka juga melakukan penggalangan dana. Salah satu tokoh Yahudi pernah tampil di TV One, ibu siapa tuh, Pak, ya? Dia pun masif melakukan penggalangan dana, agitasi untuk menolong, ya, gerombolan mereka Yahudi Israel. Maka oleh karena itu kami akan membantu Bapak Ibu bagi yang ingin terus menolong mereka dengan cara mentransfer, ya, sejumlah dana, baik nanti niatnya infak, sedekah, atau mungkin zakat harta, zakat profesi, zakat emas, perniagaan, tafadhol, ya. Dengan cara mentransfer ke nomor rekening di sini, nanti bisa ditampilkan saja Bank Syariah Indonesia atas nama Sadaqah Palestina. Baik, bagi Bapak Ibu yang berniat untuk menolong mereka, sekali lagi caranya mudah. Kami tunggu Bapak Ibu maju ke depan, para jamaah rahimakumullah yang mulia, hanya dengan menulis nama, nomor telepon, dan nominal yang akan diinfakkan. Nanti lalu ini disobek, bagian atas diserahkan kepada tim volunteer relawan kami, dan yang bagian bawah disimpan baik-baik karena di sini ada nomor rekening dan nomor telepon, ya, untuk konfirmasi, ya. Artinya ini pun tidak harus sekarang, tidak harus nanti sore, mau silakan besok, minggu depan, kapanpun ketika rezekinya sudah ada. Siap Bapak Ibu? Siap? Ya, kami akan mulai seperti tadi malam juga di pesantren As-Siddiqin, Masya Allah, ya, luar biasa animo dan responnya. Kita akan undang siapapun di antara ayahanda, bunda, para jamaah yang Allah muliakan untuk maju ke depan yang siap infak,
di nominal 2 juta rupiah ke atas. 2 juta rupiah ke atasnya, lebihnya boleh 2 juta 200, 2 juta setengah atau seterusnya ya. Maju ke depan jadi orang yang pertama yang akan diikuti oleh yang lain ya. Masya Allah, kita sambut dengan takbir. Silakan tim relawan Pak Ustadz Sudi. Ada yang lain Pak? Di sini lebihnya tafadhol ya, Bapak yang lebih tahu sekaligus menjaga kerahasiaan ya. Dan ini Bapak Ibu bukan sesuatu yang ria. Ini pun dilakukan oleh Rasul dan para sahabat dalam beberapa kali agitasi ya, menjelang beberapa peperangan, terutama perang Tabuk yang sangat terkenal ya, hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala, in tubdus sadaqati fa ni'amma hi wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Masyaallah. Luar biasa, kita sambut dengan takbir. Para jamaah ini dana transfernya tidak harus sekaligus ya. Kalaupun tadi saya mau ngirim 3 juta ya, saya cicil deh per minggu, misalkan 500 ribu tafadhol. Sampai kapan Pak Ustadz? Tidak ada batasan Pak, tidak ada batasan. Karena ini pun tidak menjadi hutang, catat, tidak menjadi hutang. Ini komitmen. Sebagaimana Bapak Ibu berkomitmen niat nabung buat haji atau umrah. Targetnya misalkan tahun akhir bulan Oktober. Belum tercapai ya lanjut gitu ya. Namun tentu karena ini emergensi darurat Bapak Ibu untuk Gaza ya, karena informasinya dari tim di akhir Oktober ini, paling tidak awal November bulan depan, kita akan mengirimkan langsung seluruh bantuan amanat dari umat Islam Indonesia untuk saudara kita di Palestina. Masya Allah. Ya berjajar Pak, mohon maaf menerima hadiah syal dari saya sebagai kenang-kenangan. Kami sambil menunggu para jamaah yang siap ke depan untuk infak komitmen di atas 2 juta rupiah. Kami sampaikan informasi yang sangat menggembirakan, barakallahu fikum, dari penggalangan dana barusan yang dilaksanakan secara langsung cash ya. Alhamdulillah terkumpul 6.460.500 rupiah. Saya ulangi, 6.460.500 rupiah. Takbir, takbir. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk 2 juta kami akan coba hitung ya karena waktu nih sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, Allahu Akbar. Berikutnya kami undang untuk maju ke depan bagi para jamaah yang ingin komitmen infak ya di nominal 1 juta rupiah. Silakan Pak. Ya saya mah pinginnya dari 1 juta rupiah. Nanti nulisnya mau berapapun tafadhol ya. Bapak Ibu yang lebih tahu, kalau resinya sudah ada, uangnya sudah cukup, silakan ditransfer, tidak harus sekaligus, boleh dicicil. Tapi jangan lupa ketika transfer berapapun di screenshot Pak ya. Bukti transfernya dikirimkan ke nomor WA yang ada di lembaran ini. Bapak atau Ibu, karena operatornya adminnya perempuan kalau di kantor pusat Pak di Pondok Pinang Jakarta. Saya sudah transfer sekian ya. Insya Allah nanti ada balasan sekaligus doa dari tim operator kita. Ada Pak? Baik, terakhir saja sebelum kita tutup, siapapun di antara jamaah, Bapak, Ibu, Mas, ya, Mbak dan Uda maupun Uni yang siap komitmen infak minimal di 500.000 rupiah, artinya minimal 500.000 rupiah, silakan maju ke depan untuk menyampaikan amanatnya, sekaligus nanti menerima kenang-kenangan berupa syal dari Syekh Mahmud Abdul Nasir As-Safadi. Masya Allah. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah maju ke depan ya menyampaikan amanatnya, dan insya Allah kami bantu untuk disampaikan secepatnya. Karena betul-betul emergensi Pak. Kita tidak akan melamba-lamba ya. Karena sekali lagi bantuan pertolongan dari umat Islam di Indonesia itu selalu dinantikan. Dan luar biasanya Pak, silakan Bapak lihat di YouTube ya, di sosial media. Ketika dalam berbagai operasi mereka, bahkan kegiatan-kegiatan sosial ya, baik berupa penyediaan tadi baju, sekarang pakaian-pakaian apalagi menjelang musim dingin Pak,
musim dingin yang sangat ekstrim, ya, baju-baju hangat, jaket, selimut, termasuk obat-obatan. Yang selalu ditampilkan itu adalah bendera merah putih, Pak, luar biasa. Mereka berucapkan sampai nangis, terima kasih Indonesia, terima kasih Indonesia. Karena ya, mereka mengatakan kami punya tetangga dekat. Ya, kan tadi Jordan, Mesir, Pak, Syria, Lebanon itu dekat, Pak. Tapi mereka justru kesulitan mendapatkan pertolongan dari mereka. Bahkan untuk sekedar mereka keluar dari Palestina, sementara mengungsi pun mereka ditutup aksesnya. Ya, luar biasa. Masya Allah, ibu-ibu, tafadhol, ibu-ibu, bunda, terima kasih, jazakumullah khairan. Para jamaah rahimakumullah, ya sambil Bapak Ibu yang ke depan menulis sejumlah data ya untuk komitmen infaknya. Kami dari tim Sodaqah Mulia Jakarta bersama IKADI Palembang yang hal ini alhamdulillah dihadiri oleh Ketua IKADI Al-Ustadz Kuswara Nur Sidik, sahabat kami dan guru kita semua. Kami ucapkan terima kasih khususnya bagi keluarga besar Ta'mir Masjid Baitur Rahman yang telah memperkenankan kami hadir di sini, terutama memotivasi yang menjadi mengendorse lah, mensupport seluruh jamaahnya untuk terlibat yang memiliki peranan besar dalam kontribusinya menolong saudara kita di Palestina, khususnya di kota Gaza. Dan mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan kami, dan marilah kita tutup bersama-sama kajian subuh kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan kembalikan kepada pengatur acara, Pak Ustadz, tafadhol. Bagi Bapak Ibu yang tadi sudah menerima syafaat, boleh nanti berdiri di depan, kita akan berfoto bersama untuk kenang-kenangan dan dokumentasi kami bersama Syekh Mahmud Abdul Nasir. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang telah berkenan memberikan pencerahan, mengetuk hati kita semua di sini tentang apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini bukan hanya tentang saudara-saudara kita yang ada di Palestina, tapi juga tentang kita semua yang ada di sini. Mengutip salah satu cerita riwayat mengenai burung pipit, ya Ustadz ya, mengenai burung pipit yang berusaha memadamkan api pada saat Nabi Ibrahim dibakar. Ini salah satu burung gagak bertanya, mengapa engkau berusaha memadamkan api itu sedangkan engkau tidak akan mampu memadamkan api itu? Ini bukan tentang bagaimana api itu akan padam, tapi menegaskan di mana posisi burung pipit itu pada saat nanti kelak bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan kita, mungkin apa yang kita lakukan pada hari ini selama ini tidak akan mencukupi perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, tapi menegaskan di mana posisi kita pada saat nantinya di hadapan Allah ya Rabb kita semua. Untuk itu sekali lagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berkenan untuk memberikan sumbangan kepada perjuangan saudara-saudara di Palestina, boleh nanti Pak ya mentransfer juga Pak ya, nanti disebarkan linknya. Demikian pertemuan dan perjumpaan kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan ridho dan rahmatnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.